Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Senang banget Kak Iren pada hari ini bisa bertemu dengan adik-adik semuanya. Walaupun hanya lewat YouTube, tapi Kak Iren bersyukur kita masih bisa bertemu untuk memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan keberadaan kita mau datang sama Tuhan Yesus, kita mau memuji dan menyembah Dia. Sebelumnya adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan memuji dan menyembah-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, buka hati kami Tuhan, lawat setiap kami Bapa. Berkati juga guru-guru yang akan mengajar Bapa. Tuhan berikan hikmat dan biarkan apa yang guru-guru ajarkan firman Tuhan pada hari ini bisa dapat memberkati kami semua dan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita percaya bahwa kasih Tuhan itu tinggi seperti langit. Kita mau nyanyi setinggi-tingginya langit. Ada gerakannya kan ya adik-adik? Mari kita bergerak. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Yeay! Nah adik-adik, apakah ada sukacita? Adik-adik semuanya, semoga adik-adik dalam keadaan sukacita dan sehat selalu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak yang melayani pada hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita mau datang, kita mau dengar suara Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat.
adik-adik, apa kabar adik-adik semua? Selamat hari Minggu. Kak Yuli harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Kita masih ketemu dalam sekolah minggu online dulu ya adik-adik. Tapi kita terus doakan semoga pandemi ini bisa cepat selesai. Kita bisa bertemu lagi di gereja, kita bisa beribadah lagi di gereja. Kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk istirahat kami. Terima kasih Engkau sudah menjaga kami semalam tadi, memulihkan tenaga kami. Kami bisa memulai hari ini lagi dengan baik. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mau memulai sekolah minggu kami hari ini. Biarkan Tuhan berikan hikmat buat kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, apa kabar? Kak Yuli nanya lagi. Tapi Kak Yuli berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, kita mau belajar tentang dua tokoh besar dalam Alkitab kali ini. Dua tokoh besar yang hidup pada zaman Nabi Musa. Nah, dua tokoh besar ini itu punya talenta adik-adik. Sama seperti adik-adik. Kak Yuli percaya, Kak Yuli tahu banget deh ini semua adik-adik Kak Yuli ini punya talenta-talenta hebat, ya kan? Nah, adik-adik kita juga mau belajar lebih banyak tentang dua tokoh ini, dan mereka berdua punya talenta yang diberikan Tuhan dalam bidang pertukangan. Pertukangan itu apa sih Kak Yuli? Pertukangan itu loh adik-adik yang suka membuat meja-meja, membangun rumah. Nah itu salah satu tugas dari para tukang-tukang itu. Nah, kita baca dulu Alkitab kita ya adik-adik ya. Adik-adik boleh baca di Alkitab langsung, atau kalau enggak adik-adik bisa buka aplikasi Alkitab adik-adik yang ada di handphone juga tidak apa-apa ya. Kita mau baca dari kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 11. Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Adik-adik sudah temukan? Kita baca bersama-sama ya. Kak Yuli baca di sini, adik-adik baca di rumah. Judul perikopnya adalah Bezaleel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Aku juga telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisama dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya." Amin. Nah, sebelum Bezaleel dan Aholiab ini dipercayakan untuk mengerjakan kemah suci, Allah sudah terlebih dahulu berfirman kepada Musa. Tuhan berkata seperti dalam ayatnya yang kedua, yaitu, "Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda." Nah, telah ditunjuk berarti Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur. Ini berasal dari suku Yehuda adik-adik. Nah, setelah Tuhan menyampaikan firman ini kepada Musa baru mengerti siapa yang akan membangun kemah suci. Selain itu, Tuhan juga sudah menunjuk yang akan membantu Bapak Bezaleel ini, seperti ada di ayat 6 adik-adik. "Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisama dari suku Dan." Nah,
adik-adik ya. Jadi Bezaleel ini berasal dari suku Yehuda dan Aholiab ini berasal dari suku Dan. Kedua suku ini adalah termasuk dalam 12 suku Israel. Nah, Musa baru mengerti siapa yang akan membangun kemah suci dan peralatannya. Tugas Musa hanya mendampingi. Nah, adik-adik, mereka adalah tukang-tukang profesional pada zamannya yang diberi kemampuan luar biasa oleh Tuhan, serta diberi kepercayaan untuk membuat barang-barang yang diperlukan di kemah suci. Nah, adik-adik bisa bayangkan kan, kemah suci itu besar pada saat itu adik-adik, luar biasa hebat dan megah. Nah, orang-orang itu, yang hebat lagi, Bezaleel dan Aholiab ini yang membuat perkakas-perkakas barang-barang dengan kualitas yang baik adik-adik. Tapi dibalik Bezaleel dan Aholiab ini adik-adik, ada lagi yang lebih hebat. Adik-adik tahu nggak siapa? Ada lagi yang lebih hebat dan lebih luar biasa, yaitu Allah kita. Kenapa adik-adik Allah kita hebat? Karena Dia telah memilih Bezaleel dan Aholiab. Tapi bukan hanya memilih adik-adik. Jadi bukan hanya sekedar memilih, Tuhan Allah itu bukan hanya sekedar memilih. Dia juga memberikan talenta dan melengkapi mereka dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Jadi orang-orang pilihan Tuhan itu tidak hanya Tuhan pilih lalu sekedar dipilih, tapi Tuhan juga memperlengkapi mereka adik-adik dengan pengetahuan, dengan keahlian, dan juga dengan pengertian akan apa yang harus mereka kerjakan. Nah, adik-adik, di antara adik-adik Kayuli percaya, amat sangat percaya, semua adik-adik sekolah minggu Kayuli BZ ini adalah orang-orang yang punya talenta. Ada yang talentanya menggambar, ada yang talentanya bernyanyi, ada yang talentanya bermain musik, ada yang talentanya olahraga. Wah, banyak adik-adik. Dan adik-adik tidak boleh simpan talenta yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri ya. Adik-adik harus gunakan semua talenta yang Tuhan berikan itu untuk kembali kepada pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan gimana Kayuli? Maksudnya contohnya gimana sih gitu loh. Nah, maksudnya adik-adik harus pakai misalnya untuk bermain musik di gereja, ya kan? Lalu bisa juga dipakai untuk bernyanyi. Nanti kalau pada saat kita mulai ibadah online lagi, adik-adik yang punya talenta-talenta bermain musik, yang punya talenta-talenta bernyanyi, itu amat sangat kakak-kakak sekolah minggu harapkan untuk ikut membantu dalam kebaktian kita, supaya kebaktian kita lebih meriah adik-adik, ya kan? Jadi adik-adik harus pakai, tapi bukan hanya di gereja, tetapi juga bisa dipakai di sekolah, lalu bisa dipakai juga untuk acara untuk keluarga, ya kan? Jadi kalau adik-adik punya talenta, adik-adik jangan simpan sendiri ya, Tuhan gak suka. Adik-adik harus pakai kembali itu untuk pekerjaan Tuhan. Selain daripada itu adik-adik, apalagi nih adik-adik yang harus kita lakukan setelah kita tahu tentang Bezaleel dan Aholiab ini adik-adik. Jadi yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menggunakan talenta-talenta yang kita miliki itu adik-adik. Nah, terus tidak bisa dipungkiri, pasti adik-adik akan ada yang memuji akan apa talenta yang adik-adik miliki. Misalnya, Joakim hebat banget main musiknya. Waduh, Win main basketnya jago banget. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, apabila adik-adik dipuji seperti itu, apa yang adik-adik harus katakan? Adik-adik boleh sombong nggak? Jangan ya, adik-adik tidak boleh sombong. Karena semua talenta yang kita miliki itu adalah Tuhan yang memberikannya. Nah, sebaiknya jika ada yang memuji, jika ada yang mengagumi talenta yang adik-adik miliki, adik-adik harus ingat dan harus mengatakan, saya bisa memiliki keahlian ini karena Tuhan yang telah melengkapi saya. Ya, adik-adik tidak boleh sombong karena semuanya itu adalah Tuhan yang memberikannya pada adik-adik. Tetapi adik-adik juga harus berusaha mengembangkan talenta yang adik-adik miliki. Tidak bisa hanya udah saya nyanyi, ya udah nyanyi aja. Tetapi adik-adik juga harus berlatih, ya kan, agar suara adik-adik bisa lebih bagus.
kemudian udah bisa main drum, ya udah main aja begini, udah main drum aja begini. Enggak, adik-adik harus juga terus mengembangkan talenta yang adik-adik miliki itu. Misalnya adik-adik bisa belajar gitar, berarti adik-adik punya talenta di bidang musik. Nah, adik-adik juga harus mungkin bisa ya coba-coba belajar bermain gitar atau alat musik yang lain, ya kan? Jadi harus adik-adik kembangkan dan harus adik-adik gunakan itu kembali untuk pekerjaan Tuhan. Dan jangan sombong ya adik-adik, karena semuanya itu adalah Tuhan yang melengkapi adik-adik. Tuhan yang memberikan talenta itu, ya. Nah, untuk ayat hafalannya kali ini kita ambil dari 2 Korintus 4 pasal 7. Ayat hafalan kita dari 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kan adik-adik, kita sudah belajar tentang Bezaleel dan Aholiab. Kita tutup pembelajaran minggu ini dengan berdoa ya. Mari kita lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar mengenai 2 tokoh besar dalam zaman Musa yang ada dalam Alkitab, yaitu Bezaleel dan Aholiab. Dari mereka kami belajar bahwa kami semuanya diberi talenta. Talenta-talenta yang Engkau berikan pada kami itu harus kami kembangkan dan kami gunakan lagi untuk pekerjaan-Mu. Dan juga kami amat sangat bersyukur karena pada saat Engkau memberikan talenta pada kami itu, kami juga diberikan pengetahuan, kami juga diberikan keahlian. Terima kasih Tuhan Yesus. Bantu kami dan ajar kami untuk menggunakan talenta kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hari-hari kami ke depan, minggu-minggu depan bersama dengan Engkau. Tuntun langkah kami dan jagalah kami selalu. Ampuni segala dosa-dosa yang sudah kami lakukan Tuhan. Berkatilah kedua orang tua kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak yang melayani pada hari ini. Dan untuk adik-adik yang mendengarkan, kiranya firman Tuhan yang pada hari ini yang dibawakan oleh kakak-kakak dapat memberkati adik-adik sekalian di rumah. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita mau nyanyi satu pujian Happy Ya Ya Ya. Kita bergerak bersama-sama ya adik-adik. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.